Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi ya sama aku. Sorry, kemarin aku lagi ada keperluan lain, jadi nggak terlalu banyak update video pembelajaran. Kali ini aku akan menjelaskan tentang materi humas lanjutan dari video yang sebelumnya. Di video ini aku akan bahas tentang pelayanan prima terhadap pelanggan ya. Jadi nanti di dalamnya itu akan dijelaskan gimana sih pelayanan terhadap pelanggan itu, kemudian harapan atau kualitas yang diinginkan pelanggan itu seperti apa ya. Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, kita mulai pembelajaran tentang pelayanan prima terhadap pelanggan ya. Nah, ada beberapa sikap yang harus dimiliki dalam melayani pelanggan. Yang pertama itu adalah etika, jelas ya. Tidak hanya dalam melayani pelanggan, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus memiliki etika ya. Kemudian sikap yang harus dimiliki dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan adalah cermat. Jadi kalian mesti cermat dan tahu betul apa yang dibutuhkan pelanggan ya. Kemudian ada sikap sopan, jelas kalian harus dapat bersopan santun dengan baik kepada pelanggan. Yang keempat itu ada rendah hati, jadi dimana kalian itu harus bisa menempatkan diri, jadi kalian gak boleh songong, gak boleh sombong sama pelanggan. Kemudian yang kelimanya ada bersikap menyenangkan, jadilah penjual atau pemberi jasa yang menyenangkan hati pelanggan ya, jangan sampai berbuat yang tidak menyenangkan terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya ada tata cara penyampaian pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama itu adalah penampilan ya. Jadi di sini maksudnya adalah penampilan secara keseluruhan, di mana penampilan ini diharapkan atau bertujuan dapat membuat pelanggan terkesan ya. Jadi pada pandangan pertama melihat pelayanan kita, maka di situ pelanggan diharapkan bisa terkesan ya. Kemudian yang kedua itu ada sikap dan perilaku ya. Maksudnya di sini adalah sikap dari penjual atau pemberi jasa, di mana dia itu harus memiliki sikap menolong dan peduli terhadap apa? Terhadap kebutuhan pelanggan atau terhadap hal-hal yang diinginkan sama pelanggan kita. Berikutnya ada tata cara berpakaian ya. Jadi berpakaian pun harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita itu dilihat oleh pelanggan ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai penjual atau pemberi jasa, kalian harus benar-benar memperhatikan pakaian kalian ya. Jadi perpaduan antara misalkan baju dan celana itu harus matching ya, jangan sampai nyeleneh gitu. Dan warnanya pun harus disesuaikan, jangan sampai misalkan yang tabrak warna atau misalkan yang nggak enak dilihat lah gitu ya. Intinya kalian harus pandai-pandai mix and match baju yang dipakai atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sama perusahaan, misalkan pakai seragam gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga tentang cara berbicara. Harus dibedakan antara berbicara dengan rekan sama berbicara sama pelanggan ya. Berbicara sama pelanggan itu harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele ya. Jadi jangan banyak modus ya, jadi harus pada intinya. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya adalah gerak-gerik. Jadi kalau kita bicara nih, biasanya kan kita suka sambil menggerakkan anggota badan kita ya, maupun mau disengaja ataupun hanya refleks biasa ya. Nah, di sini kita harus mampu mengendalikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan kita. Kalian harus pintar-pintar menjaga atau mengendalikan gerak tubuh kalian ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian lagi berbicara sama pelanggan, itu kalian misalnya sambil ketuk-ketuk meja, terus kakinya digerak-gerakin, itu jangan sampai kayak gitu ya. Karena pelanggan pasti akan melihat gerak-gerik kita. So, hati-hati dengan gerakan refleks dari anggota badan kita ya. Nah, yang terakhir itu ada cara bertanya ya. Jadi kita harus pandai memahami sifat dari pelanggan kita. Karena pelanggan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi ada tipe pelanggan yang cenderung cerewet, jadi dia banyak nanya, maka tugas kita sebagai penyedia layanan kita harus mau mendengarkan dan memberikan umpan balik yang sesuai ya. Kemudian ada juga tipe pelanggan yang pendiam. Nah, kalau tipe pelanggan yang pendiam
berarti kita harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada pelanggan. Jangan sampai kalau misalkan pelanggannya itu tipe yang banyak tanya dan tipe banyak berbicara, kita juga terlalu banyak berbicara, jadi nanti jatuhnya debat ya. Jangan sampai seperti itu. Kita mengimbangi aja pelanggan kita itu sifatnya seperti apa. Nah, dari tata cara penyampaian pelayanan kepada pelanggan, kita beralih ke kualitas yang diharapkan sama pelanggan. Dari pelayanan kita beralih ke kualitas ya. Jadi seperti apa sih kualitas yang diinginkan atau diharapkan oleh pelanggan? Yang pertama itu ada reliability, artinya di sini tuh kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan secara tepat waktu, tepat bentuknya misalkan ya. Jadi harapan pelanggan itu si penyedia jasa dia bisa memproduksi barang dan jasa yang diinginkan sama mereka. Berikutnya ada assurance ya, atau pengetahuan dan kesopan santunan penjual serta kemampuannya untuk meyakinkan pelanggan. Jadi pelanggan itu berharap kita sebagai penyedia jasa itu bisa memberikan pengetahuan dan juga sopan santun yang tepat dalam menjelaskan atau menjual produksi barang dan jasanya. Yang selanjutnya itu ada empati, di mana pelanggan itu berharap dapat perhatian atau atensi individual yang diberikan kepada pelanggan dari penjual ya. Jadi pelanggan itu membutuhkan perhatian dari sang penjual. Kemudian yang berikutnya ada responsiveness, itu adalah kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberi pelayanan yang cepat. Jadi kita sebagai penyedia jasa, kita harus mampu bergerak cepat dalam memberikan pelayanan. Jadi cepat tanggap gitu ya terhadap apa yang dibutuhkan atau diinginkan sama pelanggan. Selanjutnya ada tangible, itu artinya penyediaan fasilitas secara fisik dan perlengkapan serta penampilan diri penjual ataupun pegawainya. Jadi harus ada fasilitas yang fisik yang nyata gitu ya, yang bisa diberikan kepada para pelanggan. Nah, dari kualitas yang diharapkan pelanggan, ada beberapa faktor yang bisa menentukan harapan pelanggan ya. Di sini ada 10 faktor, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah enduring service intensives ya. Artinya faktor ini adalah faktor individual yang bersifat stabil, yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. Misalnya nih, seorang pelanggan itu akan berharap dia tuh diperlakukan dengan baik karena orang lain pun sama diperlakukan dengan baik ya. Misalkan dalam kasus bank, ketika kita menjadi nasabah bank, maka kita mengharapkan kita itu bisa diperlakukan oleh bank dengan baik ya, karena orang lain pun sama diperlakukan baik oleh bank tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada personal needs, itu artinya kebutuhan mendasar seseorang bagi kesejahteraannya. Misalkan kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. Jadi memang kebutuhan dari setiap individu ya. Yang selanjutnya ada transitory service intensifiers ya. Ini adalah faktor individual yang sifatnya sementara atau jangka pendek ya, yang juga dapat mampu meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. Contohnya gimana sih yang jangka pendek itu? Kalau tadi yang stabil ya, yang enduring itu. Nah, kalau yang jangka pendek itu contohnya misalkan dalam situasi darurat. Kalian misalkan membawa mobil atau berkendara gitu ya di jalan tol, kemudian tiba-tiba amit-amit ya kalian kecelakaan. Nah jadi kalian sebagai nasabah dari asuransi mobil tersebut berharap bahwa si jasa asuransi mobil tersebut dapat menangani kecelakaan kalian dengan cepat gitu ya. Nah kemudian ada contoh lainnya, misalkan jasa yang terakhir sama kalian itu dikonsumsi, maka itu bisa jadi acuan untuk menentukan baik atau buruknya jasa berikutnya. Misalkan kalian servis mobil di satu bengkel. Nah, pas servis mobil yang pertama itu kalian mendapatkan pelayanan yang baik, kalian puas terhadap pelayanan mereka. Nah, maka kalian bisa menentukan, wah kayaknya ini kalau nanti kita servis di sini lagi kita akan mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi pelayanan yang kita rasakan sekarang itu akan menjadi acuan untuk
baik atau buruknya pelayanan nanti yang berikutnya. Itu ya. Yang keempat itu ada perceived service alternative ya. Itu adalah persepsi pelanggan terhadap tingkat pelayanan perusahaan lain yang sejenis. Jadi kalau misalkan pelanggan itu memiliki beberapa alternatif, maka harapannya terhadap suatu jasa itu akan semakin besar. Contohnya jangan jauh lagi ya, yang tadi aja. Misalkan kalian mau servis mobil di bengkel A, tapi ternyata ada beberapa bengkel lain juga yang kelihatannya sama baiknya. Nah, dengan banyaknya alternatif tempat servis, maka kalian pasti menaruh besar harapan atau kalian membuat standar yang tinggi atas kepuasan servis itu. Jadi buat si penyedia jasanya pun itu akan menjadi tantangan ya. Ketika banyak pesaing, maka mereka harus lebih giat lagi dalam meningkatkan pelayanan dan kualitasnya tentunya. Nah, yang kelima itu ada self-perceived service roles ya. Itu adalah persepsi pelanggan tentang tingkat keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Jika ternyata si pelanggan itu terlibat juga dalam proses pemberian jasa tersebut dan ternyata jasanya itu tidak terlalu memuaskan, maka si pelanggan itu tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap atau kepada si penyedia jasa ya. Yang selanjutnya nomor 6 itu ada situational factor, di mana segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali penyedia jasa. Misalnya gini, kalau di bank itu biasanya awal bulan itu akan ramai nasabah ya. Nah, banyaknya nasabah pada awal bulan ini itu tidak atau bukan atas kendali si penyedia jasa ya. Nah, maka si pelanggan itu akan memaklumi kalau misalkan nanti transaksinya atau kegiatan dia di bank akan cenderung lebih lama gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh itu ada explicit service promise ya. Itu adalah pernyataan oleh organisasi tentang jasanya kepada pelanggan. Ini tuh kayak bentuk perjanjian gitu ya. Perjanjian, iklan contohnya, terus ada pernyataan-pernyataan lainnya. Yang kedelapan itu ada implicit service promise. Itu adalah menyangkut petunjuk berkaitan dengan jasa yang memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa apa yang seharusnya diberikan. Pelanggan itu biasanya menghubungkan antara harga dan peralatan pendukung jasa itu. Misalkan nih, kalau misalkan kendaraan angkutan umum itu yang misalnya udah tua, udah kotor, udah gak nyaman, itu dianggap hanya cocok untuk masyarakat bawah yang lebih mementingkan dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Jadi yang penting nyampe, meskipun kenyamanannya kurang. Yang 9 itu ada word of mouth, bukan word of the merit ya. Word of mouth ini adalah pernyataan yang disampaikan orang lain selain organisasi kepada pelanggan. Jadi berdasarkan saran atau rekomendasi dari orang lain gitu ya. Nah, selanjutnya faktor yang menentukan harapan pelanggan juga adalah past experience ya. Ini maksudnya tuh pengalaman masa lalu yang meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya pas masa lalu itu. Jadi dia itu belajar dari masa lalu ya, atau belajar dari pengalaman yang telah dia rasakan di masa lalu. Nah, oke, segitu aja materi yang bisa aku sampaikan sama kalian, dan nanti akan ada lanjutannya karena ini tuh materinya cukup banyak. Jadi aku akan membaginya menjadi 3 part. Yang kemarin part 1, ini part 2-nya, dan nanti insya Allah akan ada part 3-nya ya. Semoga bisa sedikitnya menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Share ke teman-temannya dan jangan lupa subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.